Wong TIJ bilang seperti itu ya sampai. Sampai. Lah itu bukan salah TIJ. Salah Idris sendiri dulu. Ada sebab ada akibat seperti itu. Bisa dan termasuk sampean nanti bisa diserang loh hati-hati. Hizib Sakron, bacalah Hizib Sakron. Hizib Sakron. Nah, karena dalam dunia hikmah itu tidak ada jual beli ilmu. Buat Bang TJ, insya Allah mudah-mudahan Bang TJ dijauhkan dari balal fitnah dan godaan syaitan. Amin, amin, amin. Apa? Iya. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Sehat-sehat walafiat. Langsung saja, Pak. Iya, gimana? Saya mau ini nanya ini. Barusan, Pak. Barusan saya membaca di story story YouTube ya. Itu ini story YouTube-nya Bang TIJ. Iya, kenapa? Di channelnya, di komunitasnya ya, dia bilang bahwa gini, Gus penumpas dukun palsu. Iya. Ternyata memakai dukun beneran. Nah, di situ dukun beneran itu menyerang. Kalau saya garis bawahi itu menyerang TIJ. TIJ menyatakan seperti itu. Diserang. Ternyata serang. Pandangan Abah gimana, Abah? Iya. Ya wajar lah. Wajar. Dari awal kan kita udah bilang kemarin dulu. Iya. Berhati-hati TIJ. Pasti ada serangan, gitu kan. Oh iya. Itu pastilah. Bahkan bukan hanya buat TIJ, tapi buat yang lain yang menyerang si Idris itu. Iya. Pasti akan diserang juga. Termasuk kamu ini loh. Hati-hati. Aduh. Hati-hati. Dalam artian itu yang menyerang yang beneran adalah orangnya Idris maksudnya. Bisa juga orangnya Idris, bisa juga orang fansnya Idris, kan seperti itu. Iya. Karena ngefan terlalu sampai lupa diri, akhirnya siapa yang mengganggu Idris diseranglah mereka. Oh seperti itu. Terus efeknya apa sih? Bener Ya, ada efeknya apa enggak ya? Tetap ada lah. Ini yang namanya mujadalah, mubahalah ya. Perang doa itu seperti itu. Ada jalur hitam, ada jalur putih, kayak gitu kan. Iya. Dan semua yang dianggap mengganggu pasti akan diserang. Ya, itu artinya serangan itu sampai ke katakanlah ke tubuhnya TIJ. Gitu. TIJ bilang seperti itu ya sampai. Cuman kan ada bentengnya. Menurut Abah apa yang dirasakan TIJ? Ya nggak paham lah. Ya, kalau kita yang diserang berarti kita yang merasakan kan aja gitu. Oh gitu. Soalnya yang di TIJ mengatakan, ayo dukun, hembuskan ilmumu ke apa bokongku gitu. Ya berarti bokongnya yang kena. Lah iya kan seperti itu. Jadi bahaya nggak sih? Tetap ada bahayanya lah. Dulu itu kan kita pernah bahas itu. Iya. Orang itu pasti kena efek. Apa itu bentuk dari jawaban dari tantangannya TIJ gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau tantangannya cuman seperti itulah menurut kita sendiri ya acak-acak itu. Maksudnya acak-acak? Ya menghembuskan saja berarti kan acak-acak. Ya, di situ kan waktu itu Bang TIJ kan menyampaikan dalam bentuk apapun fisik ataupun secara goib gitu ya, supernatural. Dan ini berarti secara goib sudah dilakukan gitu. Sudah menurut TIJ. Kalau kita pikir sudah. Kalau Bang TIJ sampai mengatakan seperti itu berarti sudah. Dan bukan hanya Bang TIJ nanti yang kena. Semua orang yang menyerang Idris itu bisa kena efek. Kena efek loh ya. Kena efek. Permasalahan nanti tergantung proteks dari orang yang diserang. Berarti itu benar kata Abah kalau Gus Idris itu menerima tantangan TIJ. Yang dulu itu ya. Iya, yang dulu. Karena saya sampaikan gitu. Kita katakan kayak gini, bukan berarti serangan itu dari Gus Idris langsung. Oh gitu. Bisa jadi dari orang-orang suruhannya si Idris atau yang fans sama Idris. Iya, membantu. Yang membantu kayak gitu kan. Iya. Nah kayak konten-konten kan dulu pernah itu.
Konten-konten itu pernah katanya ngambil sukmanya TIC atau Konten-konten gimana? itu maksudnya? Apa itu channel yang nggak jelas? Kalau kita Channelnya bilang namanya konten-konten itu. panggilannya konten-konten, kita nggak tahu channel apa itu. Jadi yang penting kayak gini, bukan hanya buat situ saja ya, tapi buat semuanya yang merasa sebenarnya bukan menyerang ya. Kalau kita bilang bukan menyerang si Idris, tapi kita kan menasehati. Iya. Kan? Kebetulan. Nah, menasehati. Idris yang menjadi objek kan seperti yang itu. Melakukan itu. Kita kan menasehati. Iya. Bang TIC itu menasehati. Komentar-komentarnya coba lihatlah. Permasalahan pedasnya nasihat itu hal yang wajar. Tapi intinya yang diambil. Pada saat orang tidak bisa mengambil inti dari nasihat itu ya seperti ini. Apa jadinya. Itu kalau serangan itu yang dilakukan oleh kalau TIC mengatakan itu dukun beneran, itu sebagai balasan karena kita tahu Gus Idris itu dilaporkan ke Polda, kemudian banyak orang-orang yang Idris itu begini gitu. Dalam artian ya bisa dikatakan pembodohan umat kan gitu. Ya permasalahan pelaporan kan bukan TIC yang melaporkan. Iya. TIC kan mensoroti dua hal. Satu, permasalahan yang dulu si Idris itu mengatakan iblis bisa menyerupai Allah. Nomor dua, permasalahan settingan. Iya, betul. Nah, kemarin dulu kita juga bilang nanti ini akan melebar dan buktinya sekarang sudah melebar. Iya kan? Lah itu bukan salah TIC. Salah Idris sendiri. Coba kalau dulu ada sebab ada akibat seperti itu. Hukum asbab musabab itu kan seperti itu. Iya. Coba dulu kalau klarifikasi dari awal. Iya. Kan sudah selesai. Nah, kalau di kontennya, maksudnya di komunitasnya kan mengatakan bahwa kami yang diserang. Berarti bukan hanya TIC. Bukan. Yang lainnya teman-temannya TIC. Bisa dan termasuk sampean nanti bisa diserang loh, hati-hati. Jangan sampai Pak, jangan sampai. Ya, banyaklah berzikir, banyaklah mendekatkan diri sama Allah, kayak gitu. Kalau bisa hizib sakron, bacalah hizib sakron. Hizib sakron. Nah, ya, panjang. Waduh, apa itu? Ya dihafalkanlah, minimal mendekatkan diri kepada Allah agar dijauhkan dari godaan setan, kan seperti itu. Iya. Bisu iminal jinni dari kejelekan jin, wal insi dari kejahatan makhluk, manusia dan seterusnya gitu. Baca itu untuk penjagaan diri, kayak gitu. Intinya bukan siapapun yang menyerang, tapi untuk menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik untuk kita, gitu. Apa kan kemarin kan pernah mendoakan TIC yang apa sholawat itu ya, sholawat dan doa, donasi doa, mendoakan berarti. Insyaallah secara batinnya kita selalu mendoakan Bang TIC. Iya. Insyaallah. Karena kita juga merasa berterima kasih kepada Bang TIC karena dengan adanya hal seperti ini, ahli hikmah itu merasa terbantu. Kayak gitu. Karena dalam dunia hikmah itu tidak ada jual beli ilmu. Tidak ada ya? Tidak ada sama sekali. Orang mau berobat ya monggo, orang mau minta doa ya monggo. Tidak ada yang namanya pakai uang bayar ini itu, ndak ada ya. Pakai apa namanya tarif gitu, tidak ada ya. Nggak ada sama sekali. Hanya sukarela gitu. Kadang-kadang ada ahli hikmah sudah nggak usah kayak gitu. Ya, tapi masalah tarif. Karena katakanlah pasiennya itu menghargai, yang akhirnya memberikan sukarela sebagai ya rezekinya kan seperti itu ya. Lah itu yang kadang dimanfaatkan oleh yaitu hikmah-hikmah yang golongan hitam kalau kita bilang. Akhirnya apa? Mereka masang tarif. Untuk tebusan ini sekian, untuk mahar ini sekian, bahkan bukan 100-200 ribu, jutaan. Nah itu kan hal yang melenceng, hal yang salah. Ini lagi Pak, kembali ke yang di kontennya TIC. Iya gimana? Ada nggak ya pesan-pesan untuk TIC atau saran dan sebagainya? Ya kalau saran buat Bang TIC, lanjutkan terus permasalahan pembongkaran settingan dan pembodohan umat. Iya.
kita sendiri merasa berterima kasih sekali, dan banyak orang di belakang Bang TIJ yang merasa berterima kasih, mensupport. Tetap Saya yakin seperti itu. intinya seperti itu. Dan jaga diri baik-baik, amanat dari guru tolong diamalkan, zikir jangan sampai lupa, sholat jangan sampai ditinggalkan. Buat Bang TIJ, insya Allah kita secara pribadi mendukung doa ya semampu dan sebisa kita. Mudah-mudahan Bang TIJ dijauhkan dari balal fitnah dan godaan syaitan. Amin, amin, amin. Iya, seperti itulah insya Allah. Monggo-monggo kopinya di Mbak dulu.